Oke teman-teman, kita sudah sampai di part yang keempat. Setelah sebelumnya di part ketiga kita bikin modeling lantai dan dinding ya. Di part keempat ini kita akan membuat opening untuk jendela dan pintu gitu teman-teman. Langsung saja kita akan membuat opening atau bukaan untuk jendela dan pintu ya. Kita masuk di grup yang dinding rumah, kita menggunakan rectangle tool ini ya, rectangle tool. Kemudian kita pilih posisi pintu ya, ini untuk pintu utama, misal posisinya di sini ya, di sini kita tinggal ketikkan di sini, arahkan di pojok bawah, kemudian seret ke atas. Nah kita tinggal ketikkan ukurannya sesuai dengan dimensi pintu ya di sini. Semisal ukurannya itu adalah 90 cm atau 900.2 2,1 meter gitu. Jadi ini adalah standar ukuran pintu ya teman-teman. Ini adalah untuk pintu depan ya. Kemudian untuk pintu belakang, semisal kita akan membuat ukuran yang sama, berarti kita menggunakan move tool ini ya, move tool atau M. Kita seleksi dulu, seleksi atau klik dua kali ini ya, double klik, kemudian kita pilih move tool, kita klik di bagian atas, kemudian kita arahkan ke anak panah ke kiri ya, untuk menggunakan sumbu hijau gitu. Kemudian setelah ini tekan kontrol teman-teman. Nah dia akan mengcopy ukuran pintunya ini ya teman-teman, sesuai dengan sumbu gitu. Jadi kita tinggal tempelkan yang di tembok belakangnya gitu, seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk lagi di grupnya, kita pakai tools push pull ya. Kita tinggal bolongin seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, jadi dia bolong. Oke, yang belakang pun sama. Nah karena yang belakang ini muka dari objek ini kan masih terbalik ya, kita bisa balikan lagi, seleksi, kemudian klik kanan dan pilih yang reverse face ini. Nah seperti ini teman-teman, supaya nanti hasilnya sama. Kemudian pilih push and pull. Nah seperti ini. Pastikan teman-teman kalau mau push and pull dan bolong seperti ini harus ada dua warna ini ya gitu, jadi dia bisa bolong dengan sempurna gitu. Oke, ini untuk pintu utama dan pintu belakang sudah. Selanjutnya untuk pintu kamar, sama ya teman-teman, kita masuk grup dinding rumah, kemudian kita pilih rectangle. Nah ini kita pilih atau arahkan yang di bawah, kemudian geser ya. Nah ini teman-teman harus bisa cek juga jarak antara atas ini dan lebar pintu, harus nggak boleh bersinggungan ya. Kalau kita mau bolongin nanti ketemu yang di tembok ini kan nggak bisa, kita harus sesuaikan dengan tembok ini. Jadi kita atur dulu, kita harus tahu dulu lebarnya berapa gitu. Kita pakai tool ini ya, measurement. Kita tekan shift untuk bisa tahu ini lebarnya adalah 850 gitu. Jadi kita harus sesuaikan juga. Oke, 850 berarti kita masuk di rectangle tool lagi. Berarti dengan lebar 850 dan ketinggian 2,10 meter. Sama ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk yang pintu kamar satunya juga sama ya, kita tinggal pilih move tool, klik, kemudian arahkan ke sumbu hijau, tekan kontrol. Nah seperti ini. Nah dia akan sama ya teman-teman. Oke, kita tinggal bolongin di sini seperti ini teman-teman. Pada double klik ya, sama. Oke, pintu kamar sudah. Kemudian pintu WC ya teman-teman. Pintu WC semisal saya kasih di sini di bawah. Untuk pintu WC itu saya pakai rectangle tool. Untuk pintu WC biasanya lebar 70 cm kali 2 meter ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini, ini harus disesuaikan juga ya. Kalian kalau ngisi ukuran dimensi, misal di sini berarti
angka 2 meter 10-nya ini atau 2 meternya ini duluan gitu. Titik koma kemudian 70 cm atau 700 mili untuk lebarnya gitu teman-teman. Jadi nggak kebalik nanti. Oke, sudah. Terus push pull. Nah, seperti ini bolong. Nah, ini untuk pintu, opening pintu semua sudah. Kita lanjut di jendela gitu. Jendela kamar kita pilih di bagian tengah ya teman-teman. Kita pilih bagian tengah pakai measure tool. Kita cari as tengahnya ini dari ruangannya. Caranya adalah kita tinggal arahkan di ya ini, nanti akan otomatis mengarahkan di bagian tengah. Nah, ini adalah tengah. Kemudian ketinggian jendela dari lantai itu misal 80 cm. Nah, seperti ini. Nah, saya mau bikin jendela, langsung kita bikin jendelanya untuk bukanya. Kita masuk di grup dinding rumah, masuk di rectangle tool. Nah, tinggal kita ketikkan di sini. Nah, misal saya pengen jadi 2 jendela ya. Berarti ini saya bikin satu dulu. Untuk ketinggian, semisal saya pilih 1 meter. Kemudian titik koma, untuk lebarnya semisal 40 cm gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita tinggal copy ini. Nah, pakai move tool. Klik, kemudian geser, tekan kontrol. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini untuk garis yang tengah kita hapus saja. Nah, ini berarti sudah di tengah, teman-teman. Oke, untuk yang di dinding kamar belakang sama ya. Saya pakai move tool. Saya seleksi dulu ya, teman-teman. Move tool. Klik, kemudian saya geser di sumbu hijau. Nah, seperti ini. Tekan kontrol. Nah, jadi akan mengcopy. Nah, seperti ini. Oke, kita tinggal push pull. Ini seperti ini. Nah, kemudian yang ini kita reverse face dulu. Nah, seperti ini. Nah, push pull lagi. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi jendela kamar sudah. Kemudian mungkin untuk jendela ruang keluarga ya. Oke, jendela ruang keluarga semisal saya bikin menyatu dengan kusen pintu. Nah, caranya tinggal kita atur di sini, masuk ke grupnya. Nah, kita pilih yang di tembok garis bagian bawah ini. Pilih move tool, kita kopikan ke atas. Untuk ketinggian jendelanya dari lantai semisal 50 cm. Nah, seperti ini. Kita pilih push and pull. Nah, kita geser ke samping. Misal lebar kita perlu 1 meter. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk openingan sudah jadi ya teman-teman. Jika kalian pengen menambah roster, kita tinggal pilih di sini ya. Pilih rectangle tool. Nanti kalian sesuaikan ukuran roster, tinggal nanti buat lubang seperti ini. Oke, tapi kita nggak usah pakai roster aja, nggak apa-apa. Setelah itu kita akan membuat kusen untuk pintu dan jendelanya ya teman-teman. Kita pertama akan bikin jendela dulu. Itu caranya mudah sekali. Kita tinggal bikin rectangle, tool rectangle ya. Kita bikin seperti ini, kemudian pilih offset di tebal kusen. Misal tebal kusen adalah 40 mili atau 4 cm gini. Jadi kita bikin 2 kusen di sini, 2 jendela ya. 2 jendela berarti kita akan copy di sini ya. Select, kita pilih garis 2 ini ya. Kita pilih move tool dan kita kopikan ya. Ini tekan kontrol, copy. Kita pilih yang di bagian pojok sini teman-teman. Kemudian bagi 2. Nah, seperti ini. Ini akan terbagi menjadi 2. Oke, setelah itu kita tinggal bikin grup ya. Sebelumnya kita harus
bersihkan dulu garis-garis yang tidak diperlukan. Nah, seperti ini ya. Ini harus kita hapus seperti ini. Nah, sudah clean seperti ini, baru kita bisa atur untuk groupingnya. Untuk kusen sendiri, make group, kaca jendela sendiri. Nah, untuk kaca jendela itu harus ada frame-nya juga gitu. Jadi sama, kita offset juga, offset. Misal tebalnya itu 5 cm. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini juga kita group untuk frame-nya, dan untuk kaca kita group juga. Nah yang kanan ini kita nggak perlu, kita tinggal kopikan nanti yang kiri gitu, kita delete. Oke, sudah jadi teman-teman untuk jendela. Nah, kita tinggal push pull lagi gitu ya. Kita masuk di kusen, push pull. Nah, kita atur jarak ke dalamnya berapa, misal lebar 10 cm gitu. Oke, untuk yang frame sama, masuk tebal 30 atau 3 cm. Untuk yang kaca juga sama, 5 cm. Nah, seperti ini. Oke, kita tinggal grouping semua ini ya, semua unit ini, biar nanti bisa digunakan untuk di kamar belakang sini, atau kita juga bisa bikin komponen itu, jadi nanti gampang untuk mengeditnya gitu. Kita blok semua ya kan, pastikan kalian kalau mengeblok tidak sampai kena yang lain ya. Itu kita blok, klik kanan dan make komponen. Nah, bisa bikin judul jendela kamar. Oke, kemudian ini kita edit dulu yang bagian kiri, seksi yang frame dan kaca. Kita kopikan di sini seperti ini. Oke, nah ini kita atur jaraknya supaya bisa masuk lebih dalam ya teman-teman, jadi nggak nempel dinding luar, kita masuk ke dalam sini. Nah, seperti ini. Oke, ini tinggal kita copy teman-teman, tinggal copy ke kamar belakang. Nah, seperti ini. Oke, nah ini kan masih terbalik ya, kita gunakan tool flip. Nah, ini pilih yang hijau, nah dia akan terbalik seperti ini teman-teman. Oke, jendela sudah jadi, tinggal selanjutnya kita bikin pintu. Oke, kita bikin pintu di sini sama ya teman-teman, bikin rectangle di sini, kemudian kita make group dulu, nggak apa-apa. Masuk ke grupnya, kita offset, tebal kusen 40 cm, 40 mili. Kemudian kita hapus kusen yang bawah ini karena pintu ya, ini teman-teman. Oke, kita sudah jadi pintu ya, itu seperti ini, ada gambaran dasarnya seperti ini, jadi ini nggak terlalu detail ya teman-teman. Nah, kita tinggal atur kedalamannya ya. Oh, ini kita harus bagi dulu ya, untuk kusen sendiri make group, kita bikin grup lagi, kemudian kita yang pintu juga sama, make group lagi gitu. Kita masuk ke grup kusen, kita push pull ke dalam seperti ini. Nah, seperti ini ya, sama 10 cm. Masuk grup yang pintu, kita tarik, tebal pintu adalah 3 cm gitu. Oke, pintu sudah jadi teman-teman. Kita masukkan ke dalam lagi ya, masukkan ke dalam sedikit saja. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi. Kita make komponen juga pintu kamar. Oke, kita tinggal kopikan di kamar yang belakang. Nah, gini ya. Oke, setelah itu kita flip pakai tool flip ini. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita tinggal sesuaikan kedalamannya
seperti ini. Oke, jadi untuk pintu kamar sudah jadi teman-teman. Untuk pintu depan ya, pintu entrance dan pintu belakang teman-teman, sama teman-teman konsepnya seperti ini. Pintu ya, jendela saya bikin rectangle juga. Kemudian ini kita hapus garis tengah, kemudian kita grup ya, masuk grupnya, kemudian kita offset di 40 mili atau 4 cm. Kita tarik yang ini, kita nggak perlu. Nah seperti ini. Kemudian kita kopikan garis yang ini ya, ini kita copy garis yang ini di pojok seperti ini. Jadi untuk pembatas antara pintu dan jendela. Kemudian ini kita mau bagi dua gini ya teman-teman, jadi tinggal garis miring dua gitu. Oke, kita sudah jadi kusennya. Kita tinggal hapus yang garis tidak diperlukan teman-teman ya, seperti ini. Nah seperti ini. Oke, setelah bersih baru kita bisa pilih grupnya. Jadi ini make group untuk kusen sendiri, untuk pintu sendiri, untuk kaca ini jendela ya, sama ya, kita harus kasih frame juga. Sini offset 50 mili ya. Yang ini juga nanti tinggal dikopikan, kita delete saja gitu. Ini kita grup, ini juga sama, kita grup. Oke, ini teman-teman ya, kita tinggal atur pakai push and pull. Saya taruh ke dalam sini biar bisa lihat, masuk ke grup satu unit pintu ini, dan kita pilih yang kusennya, pilih push pull, lebar kusen itu 10 cm, pintu 3 cm, kemudian frame 3 cm juga, kemudian kaca itu 5 mili. Nah untuk kaca ini kan posisinya di tengah ya, kita tinggal tarik ke sini nah, seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya untuk pintu depan, kita tinggal tarik ke dalam. Oke, oh ya, yang ini tinggal kita kopikan ya, kita pilih frame dan kacanya, move tool, kemudian pilih dan tekan kontrol. Oke, sudah jadi teman-teman seperti ini, tinggal pintu WC dan pintu belakang. Mungkin untuk part keempat sampai segini dulu, selanjutnya kita akan membuat plafon dan atapnya ya teman-teman. Oke, gitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.